Untuk mengetahui penanganan balita yang menderita cacingan ini, kita sudah terhubung melalui saluran Zoom dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, ada Edriwan Mansyur. Selamat siang, Pak Edriwan. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk waktunya di Kompas Siang hari ini. Pak Edriwan, bagaimana penanganan balita yang menderita cacingan saat ini? Yang jelas, ketika kita mendapatkan informasi dari teman-teman di Kabupaten Seluma, kita langsung melakukan koordinasi agar pasien ini segera dilakukan tindakan. Yang kawan-kawan di Puskesmas langsung melakukan rujukan ke rumah sakit yang ada di kabupaten. Ternyata penanganan di kabupaten harus disupport lagi karena ada beberapa tindakan yang harus dilakukan di rumah sakit rujukan. Jadi alhamdulillah yang balita berumur 20 bulan itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu untuk diambil tindakan oleh dokter spesialis anak, dan perkiraan dari teman-teman yang merujuk dari Rumah Sakit TAIS, si balita ini perlu tindakan operatif. Dan di rumah sakit Dr. M. Yunus langsung ditangani juga oleh dokter spesialis bedah anak. Dan dalam penanganannya ternyata dari dokter yang bersangkutan yang sudah melakukan tindakan ternyata masih bisa dilakukan tindakan non operatif. Ternyata dalam beberapa waktu terakhir ini secara alami dengan obat yang diberikan dengan obat itu cacing-cacing yang di dalam tubuh si anak tadi bisa dikeluarkan. Dan balita yang kondisinya tadi tidak banyak merespon, ternyata sudah banyak respon, sudah bisa merengek dan lain sebagainya. Berarti Jadi, tidak diperlukan tindakan operasi seperti itu, Pak? ya, dari laporan dari dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawabnya, masih melihat ini bisa dilakukan secara pengobatan normal. Dan bahkan kakak dari si balita udah disatukan penanganannya di rumah sakit rujukan provinsi. Karena sebelumnya juga dilakukan penanganan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bengkulu. Dan sampai pagi tadi atau sampai jam 9 tadi, kami dapat laporan dari kawan-kawan di Rumah Sakit Dr. M. Yunus, kondisi kedua balita tetap dipantau secara intensif oleh teman-teman dokter spesialis anak dan yang bedah anak juga. Dan alhamdulillah kondisi keadaan umumnya sudah mulai membaik. Itu, saudara. Baik, Pak, ini kan lingkungan yang mempengaruhi kondisi dari kedua balita ini. Nah, apa yang dilakukan Dinas Kesehatan saat ini di wilayah balita yang dengan kondisi cacingan ini, Pak? Ya, eh, di Bengkulu, Bapak Gubernur langsung mengambil tindakan dan langsung memberikan instruksi kepada jajaran yang ada baik di pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota. Ini langsung dibuat mengeluarkan surat edaran nomor 407 di tanggal 17 September kemarin. Di sana penanganannya harus komprehensif. Tidak bisa hanya orang-orang kesehatan saja yang bisa menangani permasalahan ini. Kalau tadi kami sampaikan bahwa untuk persoalan kesehatannya, penanggulangan kondisi mediknya itu dilakukan oleh kita dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan jajaran. Ternyata ada faktor yang memang harus membutuhkan kolaborasi bersama. Kami menemukan dari penyelidikan epidemiologis dari tim yang turun ke lapangan, bahkan kita juga sudah didatangi oleh dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kemenko PMK, melihat di sana ada faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan, sanitasi, dan kondisi rumah yang bersangkutan. Dan memang kalau kami lihat lah kondisinya, memang rumahnya sangat tidak layak huni dan masih ada memang di rumah tersebut lantainya masih lantai tanah. Jadi suasana di lingkungannya sangat tidak mendukung untuk bisa hidup sehat. Nah, hal ini sudah diambil tindakan oleh pihak yang terkait, terutama Bapak Gubernur rencananya akan melakukan bedah rumah, kemudian dari Dinas Kesehatan akan melakukan pemberian pencegahan terhadap eh, kasus-kasus ini jangan sampai meluas, seperti pemberian obat pencegahan massal yang diberikan bagi anak usia 1 sampai 12 tahun
yang diberikan secara intensif secara 2 kali dalam setahun. Baik, Pak Ya, Edriwan, jadi kasus ini mengapa sampai bisa terjadi? Langkah preventifnya apakah selama ini tidak berfungsi dan kemudian apa evaluasi yang Anda lakukan? Apa solusinya untuk ke depan? ya, sebenarnya langkah preventif yang dilakukan oleh kawan-kawan di Puskesmas, si balita ini sebenarnya sudah terdata bahwa beliau itu termasuk dalam kategori gizi buruk gitu. Nah, dalam perjalanannya memang kita sudah lama tidak menemukan kasus-kasus kecacingan ini di Provinsi Bengkulu. Tapi dengan adanya kasus seperti ini, kita langsung mengambil tindakan untuk melakukan penyelidikan epidemiologis supaya kita jangan sampai kasus ini berlanjut atau memperparah kondisi yang ada. Jadi tidak ada kata lain kita melakukan gerakan bersama, terutama dengan stakeholder terkait, dengan dinas sosial, dengan dinas pemberdayaan masyarakat, kemudian dari kementerian-kementerian lain, Kementerian PU dan sebagainya, untuk menyehatkan lingkungannya terlebih dahulu. Bagaimana seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa rumahnya disehatkan dulu, lingkungannya, kemudian melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, sosialisasi kepada lingkungannya, agar lingkungan yang tidak sehat tadi, ya sama-sama kita bangun supaya kalau sudah sembuh, kalau Baik, mereka Pak. kembali lagi ke lingkungan ini akan sia-sia apa yang dilakukan untuk pengobatannya. Baik, kita berharap kondisi kedua balita ini bisa segera membaik dan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Edriwan Mansyur untuk informasinya di Kompas siang hari ini.